Let's talk about love, let me talk about love, yeah, talk about you, yeah, talk about you. Adil Catalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, nama saya Kania Eloisa Simatupang, kelas 9C nomor absen 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas storytelling yang diberikan oleh Bu Monik. Tugas ini saya beri judul Pak Tani dan Sang Kancil. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, hiduplah seekor kancil yang sangat cerdik. Ia sangat suka mencuri makanan di ladang para petani. Lebih tepatnya sih hasil panen para petani. Para petani sangat kesal karena tidak bisa menikmati hasil panennya sama sekali. Itu karena sang kancil sering sekali mencurinya. Dan sang kancil sangat susah untuk ditangkap karena dia sangat cerdik. Para petani sangat kesal dan memikirkan segala cara agar bisa menangkap sang kancil. Keesokan harinya, sang petani bekerja seperti biasa di ladangnya. Ia mencangkul, menanam kembali tanaman yang sudah dimakan sang kancil. Dan dia berpikir, apa aku pasang jebakan saja ya? Mana tahu kancil bisa ditangkap hari ini. Dikarenakan setiap kali para petani memasang, kancil bisa saja lari. Entah bagaimana caranya, mungkin karena dia sangat cerdik. Dan kemudian, petani memasang jebakan di lahannya. Sembari menunggu si kancil, petani pun pergi pulang untuk rehat sejenak. Tidak berselang lama, sang kancil pun datang ke lahan Pak Petani. Cukup. Ia segera memakan hasil-hasil panen Pak Tani dengan lahap. Tanpa ia sadari, di depannya terdapat jebakan untuk menangkapnya. Selang beberapa waktu, Pak Tani kembali untuk mengecek apakah sang kancil tertangkap atau tidak. Dan benar saja, sang kancil masuk ke dalam jebakan Pak Petani. Pak Petani sudah siap untuk membawanya untuk dimakan. Saat sudah sampai di rumah, Pak Petani berbicara kepada kancil. Akhirnya, aku mendapatkan kau. Sekarang aku akan memotongmu dan memakanmu. Hahaha, akhirnya aku tidak akan rugi lagi. Karena perkataan Pak Petani, sang kancil sangat takut. Ia tidak mau dimakan, ia tidak mau mati juga. Dia memikirkan cara bagaimana agar dia bisa lepas. Bagaimana ya cara aku bisa lepas? Omongnya dalam hati. Oh ya, aku punya ide. Pak Petani, tolong maafkan aku. Sebagai gantinya, aku akan bekerja di ladangmu dan berjanji tidak akan mencuri makananmu lagi. Karena ucapan sang kancil, Pak Petani memikirkannya. Karena dia masih mempunyai hati nurani, akhirnya Pak Petani membiarkan kancil lepas dan bekerja di ladangnya. Dari hal itu, kancil akhirnya sering membantu Pak Petani di ladangnya untuk mengurus ladangnya. Dia seringkali mengusir hama-hama, burung, dan lain-lain. Dan kancil tidak pernah lagi memakan hasil panen para petani. Karena dia sudah berjanji kepada para petani untuk membantu mereka berladang. Pesan moral dari cerita ini, kita harus menggunakan kecerdasan kita untuk hal yang baik. Dan juga harus saling memaafkan satu sama lain. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan terima kasih. Dadah.